Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam doa pagi. Saya senang bisa menjumpai saudara dalam kesempatan doa pagi hari ini. Saya bersyukur diberikan kesempatan, terima kasih untuk Bapak Ibu yang memberikan saya kesempatan untuk bisa sharing pada pagi hari ini. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya tertarik dengan berbagai judul khotbah yang dibawakan oleh berbagai pembicara di doa pagi beberapa waktu belakangan ini. Ya, beberapa waktu yang lalu Om Suwito menyampaikan tentang jangan ikut-ikutan gitu ya. Ibu Lena juga pernah bawakan khotbah tentang jangan lelah gitu ya. Dan yang terbaru beberapa waktu yang lalu Om Surjanta bawain tema tentang ojo dibandingke. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya akan berbagi atau sharing dari apa yang saya renungkan dengan judul ojo nesu-nesu. Bagi Bapak Ibu yang dari Jawa pasti tahu bahasa ini artinya adalah jangan marah-marah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bolehkah kita marah? Nah, saudaraku, tentu marah itu boleh, marah itu justru dibutuhkan. Akan tetapi harus dengan mengekspresikannya dengan kemarahan yang sehat, terkontrol, dan diekspresikan secara efektif untuk sesuatu yang sifatnya membangun, saudara. Nah, bahkan secara medis, marah itu adalah salah satu emosi yang perlu untuk dikeluarkan loh, saudara. Karena dengan marah dapat meningkatkan diri kita untuk menjadi lebih positif. Rasa marah itu membantu kita mengatasi stres dengan cara melepaskan ketegangan di tubuh terlebih dahulu. Nah, setelah marah, saraf di tubuh biasanya jadi tenang dan lebih rileks. Dalam penelitian yang lain, marah itu bisa memperlancar aliran darah dan membuat jantung lebih sehat. Nah, marah itu ternyata perlu dan dibutuhkan oleh kita. Ada kalanya kita harus marah, justru nggak akan normal kalau kita nggak pernah marah. Namun yang jadi pertanyaannya, kenapa ada banyak orang yang justru sakit, ada banyak hal yang justru hancur karena marah? Karena biasanya orang marah mengekspresikannya dengan cara yang tidak efisien dan cenderung destruktif dibandingkan dengan konstruktif. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang sering menjadi masalah adalah bukan marahnya, tetapi kebiasaan marah-marahnya dan cara mengekspresikannya. Dan untuk tujuan apa marah tersebut? Ada banyak orang yang marah nggak jelas, sering terjadi belakangan ini. Karena endingnya bukan lagi membangun dan mendidik, tetapi malah menghancurkan. Nah, kita beruntung Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, Alkitab yang menjadi panduan, pedoman kehidupan kita, itu mengatur secara sedemikian rupa cara marah dan bahkan durasi marahnya. Dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-26 terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berkata demikian. Kalau kalian marah, janganlah membiarkan kemarahan itu menyebabkan kalian berdosa. Janganlah marah sepanjang hari. Perhatikan saudara kalimat kalau kalian marah. Nah, berarti dari kalimat ini kita bisa menyimpulkan bahwa ada toleransi dari Alkitab untuk memperbolehkan kita marah. Hanya caranya dan durasinya diatur atau diperhatikan. Cara marahnya jangan sampai membiarkan kemarahan itu menyebabkan kita berdosa. Lalu durasinya jangan sampai marahnya sepanjang hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Nah, itu yang diatur oleh Alkitab, saudara. Nah, kita mungkin pernah marah secara membabi buta, meledak-ledak gitu ya, keluar makian, ucapan yang tidak pantas. Dan yang lebih ironis, kebanyakan kita menyimpan kemarahan tersebut berlarut-larut. Nah, inilah yang coba diatur oleh Alkitab supaya marahnya kita jangan sampai menjadi celah bagi si jahat untuk membuat kita jatuh di dalam dosa. Dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata, berhentilah marah dan tinggalkan panas hati itu, jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari
berkata demikian, tenggelamkan amarah dan tinggalkan murka. Jangan marah, karena itu hanya mendatangkan kejahatan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan marahnya yang menjadi masalah, tetapi kebiasaan marahnya dan cara mengekspresikannya. Nah, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari saya ingin membagi atau sharing beberapa poin yang bisa jadi bahan untuk kita mengevaluasi diri kita, untuk memperbaiki diri kita supaya kita bisa jadi lebih baik lagi, supaya kita jadi orang yang lebih berkenan di hadapan Tuhan. Hal apa saja yang harus kita hindari supaya marahnya kita tidak sampai menghasilkan dosa atau menghasilkan kejahatan? Karena ada banyak kejahatan, ada banyak dosa, ada banyak penyimpangan, ada banyak hal yang membuat Tuhan marah. Itu disebabkan karena marah yang tidak tepat atau marah yang diekspresikan dengan cara yang salah. Yang pertama, saudaraku, yang harus kita hindari adalah amarah yang terpendam. Saudaraku, marah itu boleh, seperti yang dikatakan di awal tadi. Simpan kemarahan itu yang tidak boleh. Sering kan Bapak Ibu kita simpan kemarahan, entah sama pasangan kita, entah sama orang terdekat kita, atau sama orang-orang yang mungkin seringkali bertentangan dengan paradigma, dengan mindset, dengan pola pikir kita. Kita sering simpan kemarahan. Nah, tahukah saudara mengapa kita sering memiliki amarah yang terpendam? Hal yang paling mendasar yang membuat kita sering punya amarah yang terpendam adalah rasa iri hati. Nah, oleh sebab itu mari jangan bangun suasana hati yang membandingkan diri dengan orang lain. Karena itu akan menumbuhkan keirihatian dan berujung kepada amarah yang terpendam. Sering ada banyak orang yang membandingkan kehidupannya dengan kehidupan orang lain, membandingkan dirinya dengan kehidupan orang lain, sehingga itu menimbulkan rasa insekuritas bagi dirinya sendiri dan akhirnya nggak suka dengan keberadaan orang lain dan akhirnya menyimpan kemarahan yang terpendam. Di dalam Alkitab pernah dikisahkan dan dicatat ada dua tokoh, yaitu Kain dan Habel, di mana Kain menyimpan amarah yang terpendam kepada Habel karena persembahannya tidak diindahkan oleh Tuhan. Mereka bersama-sama mempersembahkan persembahan Habel diindahkan dan diterima, sedangkan persembahan Kain tidak diindahkan oleh Tuhan. Nah, Kain bukannya justru mengevaluasi dirinya, melihat di sisi mana yang harus diperbaiki, namun malah memendam amarah yang berujung kepada pembunuhan paling pertama di muka bumi. Saudara, terkadang ada banyak peristiwa yang menimpa kita, yang membuat kita terluka, kita disakiti, kita diperlakukan tidak menyenangkan, kita dibanding-bandingkan. Tapi satu hal yang ingin saya katakan pada pagi hari ini adalah jangan sampai itu dipendam dan menjadi amarah. Dalam Mazmur pasal yang keempat ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, biarlah kamu marah, tetapi jangan sampai berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Alkitab dengan detail mengajarkan kita supaya jangan sampai kita berbuat dosa, jangan sampai kita menyimpan amarah. Tahukah saudara kenapa ada banyak kasus-kasus pembunuhan, kasus-kasus ada karyawan atau anak buah yang tega menghabisi nyawa atasannya, atau ada saudara-saudara yang tega menghabisi nyawa saudara yang lain? Kalau dirunut atau kalau dicari tahu penyebabnya, karena ada amarah yang terpendam. Itulah, ada emosi yang tidak disalurkan, tidak dibenahi, tidak diperbaiki, sehingga itu akhirnya menghasilkan dendam, menghasilkan amarah yang menggebu-gebu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, pesan kita buat pagi hari ini, biarlah kita menjadi orang-orang yang tidak menyimpan amarah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita lakukan atau hindari supaya marahnya kita tidak sampai menghasilkan dosa atau kejahatan adalah yang kedua, marah yang dijadikan sebagai pelampiasan. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab pernah diceritakan bahwa ada peristiwa Yesus marah besar kepada para penjual-penjual, kepada para pedagang, penukar-penukar uang yang mangkal di depan bait Allah.
Dan saudaraku, marahnya Yesus itu bukan hanya marah biasa, namun juga sampai mengobrak-abrik jualan para pedagang tersebut. Nah, kalau dipikir-pikir di zaman sekarang, saudara, Yesus ketika dia lakukan itu pasti bakal dihujat habis-habisan. Orang pasti bakal bilang, wah, reputasi yang sudah dibangun bertahun-tahun pasti bakal runtuh. Wah, habis ini Yesus pasti bakal selesai. Namun orang juga pasti bakal bilang, wah, ini Yesus ternyata orangnya temperamental gitu. Namun ternyata tidak berakhir seperti itu, Bapak Ibu. Justru Yesus marah karena ketidakbenaran yang sedang terjadi. Karena apa? Karena kemarahan Yesus untuk sesuatu yang sifatnya membangun, sifatnya mendidik, bukan hanya sekedar pelampiasan. Bukan karena melampiaskan amarah yang terpendam. Saudara, bukankah kita sering melakukan hal ini? Kita mengeluarkan energi negatif melalui kemarahan hanya untuk pelampiasan. Saya dulu pernah dengar ada seorang karyawan yang habis dimarah-marahin sama atasannya gitu ya. Lalu juga ada hal-hal yang tidak menyenangkan yang terjadi di tempat pekerjaan. Namun karena tidak bisa berbuat apa-apa, akhirnya istri dan anak-anaknya jadi pelampiasan dari kemarahannya, dari pelampiasan dari kekesalannya. Dan ini berakibat atau berujung keluarga jadi tidak harmonis. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus menghindari kemarahan yang dijadikan sebagai pelampiasan. Jangan jadikan amarah sebagai pelampiasan dari kekesalan kita. Di saat kita tidak menerima keadaan, di saat kita tidak menerima situasi yang terjadi dalam hidup kita, kita melampiaskannya dengan kemarahan. Dan percaya sama saya saudara, pasti hasilnya akan menjadi hal yang tidak baik gitu ya. Hubungan keluarga jadi nggak baik, hubungan sama istri, sama suami jadi tidak baik, hubungan sama anak pasti jadi tidak baik. Karena apa? Karena kita menjadikan amarah sebagai pelampiasan dari kekesalan hati kita. Dalam Yakobus pasal yang ke-1 ayat yang ke-20 firman Tuhan berkata, sebab amarah manusia tidak menghasilkan apa yang benar di mata Allah. Firman Tuhan juga berkata amarahnya manusia itu tidak menghasilkan apa yang benar di mata Tuhan. Karena apa? Karena kecenderungannya adalah pelampiasan gitu ya. Saat kita dibuat kesel sama orang lain, lalu kita berkata dalam hati kita, tunggu ya, suatu saat kalau gue ketemu sama dia lagi, kalau ada rapat lagi, kalau ada ketemu lagi sama dia, gue akan ngomong, gue akan lampiaskan kekesalan gue gitu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita hidup dalam value atau nilai seperti itu. Dan yang terakhir, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita hindari dari amarah supaya itu tidak menghasilkan dosa dan kejahatan? Yang pertama tadi, hindari amarah yang terpendam. Lalu yang kedua adalah hindari marah yang jadikan sebagai sebuah pelampiasan. Yang ketiga yang harus kita hindari adalah menjadikan amarah sebagai media untuk menghancurkan orang lain. Saudara, ada banyak orang yang menggunakan amarahnya bukan untuk mendidik, membangun dan memberitahu kesalahan orang lain. Namun kebanyakan orang menggunakan amarah untuk menghancurkan mental orang lain dan membuat orang tersebut meragukan keberhargaannya di hadapan Tuhan. Marah itu bisa digunakan sebagai media untuk mendidik dan membangun, saudara. Namun amarah juga bisa menjadi media untuk menghancurkan rasa berharga di dalam diri orang tersebut, saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, sebuah penelitian menyebutkan bahwa anak yang sering dimarah-marahin oleh orang tuanya itu akan tumbuh menjadi anak yang kepercayaan dirinya kecil. Dia akan tumbuh menjadi orang yang introvert, gampang depresi, dan yang paling parah, anak yang sering dimarah-marahin oleh orang tuanya itu akan tumbuh dengan masalah di mental illness-nya, kesehatan mentalnya, saudara. Betapa berbahayanya energi kemarahan yang negatif, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Karena itu sering dipakai untuk menghancurkan orang lain. Mari pagi hari ini kita evaluasi diri kita koreksi diri kita. Apakah kita sering menyalurkan atau menggunakan kemarahan kita untuk memberitahu sesuatu yang salah, menegur sesuatu yang keliru, untuk membangun, untuk mendidik, atau justru untuk menghancurkan orang lain? Percaya sama saya saudara bahwa itu bukanlah sesuatu yang Tuhan ingin, bukanlah sesuatu yang Tuhan mau. Tuhan mau kita menyalurkan kemarahan untuk sesuatu yang baik. Saat ada hal-hal yang tidak
tidak berjalan dengan semestinya di sekitar kita, ada banyak penyimpangan, amarah bisa dijadikan media untuk membangun, mendidik. Tapi jangan sampai itu dijadikan untuk menghancurkan orang lain dan membuat orang lain merasa saya nggak berharga, saya nggak bisa apa-apa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita evaluasi diri kita. Sebagai konklusi buat kita pada pagi hari ini, mari gunakan marah sebagai energi yang positif untuk membangun, mendisiplin, dan mengingatkan akan kesalahan orang-orang yang ada di sekitar kita. Marah boleh, marah-marah jangan, apalagi hidup dalam kemarahan dan setiap hari marah-marah. Jadi bilang sama diri saudara, bilang sama kiri kanan saudara, kalau saudara 2 orang atau 3 orang atau lebih, bilang kiri kanan saudara, katakan ojo nesu nesu. Saya berdoa apa yang saya sampaikan pagi hari ini bisa jadi inspirasi dan bisa sama-sama mengevaluasi diri kita, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.